yakni diakui ibadah dan sholat ini adalah kita yang melakukan, kita yang berkuasa untuk melaksanakan itu semua. Jadi tanpa makrifat pasti tersesatlah semua apa yang kita lakukan. Bila tersesat bukan Islam namanya. Bismillahirrahmanirrahim, firman-Nya Allah, "Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Barang siapa di dunia ini buta mata hatinya, maka di akhirat pun semakin buta hatinya, bahkan tersesat-sesat jalannya menuju mi'raj kepada Allah, tersesat jalannya menuju tajalli kepada Allah, tersesat jalannya menuju mijil wusul dunung kepada Allah. Karena apa? Karena hati kita selama ini buta akan Allah. Karena yang kita tahu selama ini bukan Allah yang wujud, akan tetapi yang kita tahu selama ini diri kitalah yang wujud, yang menyerupai Allah selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan sholat dan ibadah sementara hati kita selama ini kafir? Hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini. Berarti hati kita belum selamat menuju Allah. Hati kita belum Islam kepada Allah. Karena selama ini Allahnya tak ada. Karena selama ini Allahnya tak wujud. Jadi tujuan belajar ilmu hakikat dan makrifat itu agar semua apa yang kita lakukan, agar ibadah dan sholat kita bisa sampai kepada lillahi ta'ala. Dan tidak akan tersesat lagi, dirampok oleh hawa nafsu kita sendiri seperti selama ini. Jadi bila kita tidak belajar ilmu hakikat dan makrifat, yakni ilmu mengenal Allah, zat yang disembah, mana mungkin kita bisa nyembah Allah? Selamanya kita akan hidup di dalam kekafiran. Kita akan hidup di dalam fahsya wal munkar. Selamanya kita hidup di dalam kezaliman di sisi Allah. Meskipun kelihatan di sisi manusia kita aktif ke masjid, kita aktif ibadah, tapi hatinya buta, maka tersesatlah jalannya menuju Tuhannya. Akan tetapi semua yang kita lakukan selama ini hanyalah untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Kita berbangga-bangga di hati kita selama ini atas ilmu syariat kita. Kita berbangga-bangga diri di dalam kita beribadah dan sholat. Seolah-olah kita ini orang-orang yang mulia di sisi manusia, tapi orang-orang yang celaka di sisi Allah, karena tidak menyembah dan mengabdi kepada Allah, karena tidak pulang hatinya kepada lillah, akan tetapi selalu hati kita pulang kepada lin nafsi, maka semuanya ya percuma, akan terbakar dimakan oleh hawa nafsu kita sendiri, yakni teraku-akui sebagai kita yang bisa beramal. Padahal sudah jelas di dalam doa iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bila hidup saja tak punya, bagaimana mungkin kita bisa syariat?
Bila hidup saja tak punya, apa mungkin kita bisa sholat? Bila hidup saja tak punya, apa mungkin kita bisa beribadah? Inilah realita iman kita yang selama ini, akidah dan iman yang terbalik dari akidah dan iman Islam yang kita peluk sendiri selama ini. Karena kita tidak mengedepankan ma'rifatullah, karena kita tidak mengedepankan mengenal Allah, zat yang dituju, zat yang tertuju, teralamatkan semua ibadah-ibadah dan sholat kita. Maka dari itu benarlah Kanjeng Nabi Muhammad dawuh innamal a'malu binniyah. Seluruh amal itu tergantung niatnya, lillahi ta'ala di hatinya atau li nafsi hatinya. Hatinya selamat menuju kepada Allah atau tersesat menuju kepada hawa nafsu kita sendiri. Yang merasa bisa mengerjakan, yang merasa sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita di dalam beragama selama ini. Jadi maka sangat pentinglah untuk belajar ilmu hakikat dan makrifat agar Allahnya wujud menjadi Tuhan yang mentuhani diri manusia kita di hati kita. Bila Allahnya tak wujud, maka selamanya kita bukan termasuk orang-orang yang selamat di sisi Allah. Bila Allah masih gaib, maka hati kita hanya terjerumus dengan godaan-godaan setan yang telah menyesatkan iman kita sampai kepada Allah selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika sudah bermakrifat, apakah kita sudah tak butuh syariat lagi? Bila kita sudah bermakrifat kepada Allah, bila kita sudah mengenal Allah, bila kita sudah tahu alamat Allah, maka seluruh apa yang kita kerjakan, maka seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan pasti selamat menuju syariatullah, yakni lillahi ta'ala. Sudah tak teraku-akui lagi solat ini solatku hamba. Sudah tak teraku-akui bahwa ibadah ini ibadahku hamba. Sudah tak terakui oleh manusianya bahwa yang kerja ini hamba. Sudah tak teraku-akui lagi bahwa yang bisa mandi, yang bisa masak, yang bisa duduk, yang bisa berjalan, yang bisa ke kantor, yang bisa ke pasar, diri hambanya. Maka seluruh syariat-syariat itu akan Islam, akan selamat menuju kepada Tuhan yang wujud, yang menguasai diri manusianya. Jadi tujuan makrifat itu agar syariat-syariat yang kita kerjakan suci bersih dari dolim-dolimnya hati. Agar solat-solat kita suci bersih dari pengakuan-pengakuan hawa nafsu kita yang merasa jadi Tuhan selama ini. Jadi syariat-syariat itu agar suci kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi bagi orang-orang yang sudah bermakrifat tentunya sudah tidak bisa bersyariat lagi. Jadi orang-orang yang sudah bermakrifat itu yang wujud hanya Allah. Bukan manusianya yang wujud. Manusianya kembali gaib. Dari alam gaib menuju ke gaib. Dari alam ketiadaan menuju ke alam ketiadaan. Dari alam keadaman
menuju alam keadaman, yakni di dalam surga. Bagi orang-orang yang sudah bermakrifat, bagi orang-orang yang sudah bermakrifat, mana mungkin ia bisa mengaku-ngakui bahwa syariat-syariat ini syariat diri manusianya. Itulah makna bahwa ketika manusia sudah bermakrifat kepada Allah, maka pasti manusia itu meninggalkan syariat-syariat kemanusiaannya.